ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput kenia temahan tirta maleng adoh tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami miruda welas asih pandulune saking praja luput kati kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi harokatil syahidiyah. Alladzi jama'a alaina fi harokat syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina al-fijir Abil Abbas Walya ibn Malkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isolihin wal ulama il amilin aynama kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia
Walau khususon ila hadrati Raden Mas Syahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto Qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal aqidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid ini amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati walidayya. Khususon ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira sayqulillahi lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamasukit tami bi harakatit da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minni wa minkum, fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis Rihlatur Ruhaniyah Aulia Utis'ah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songgo Langit, Riyadus Salikin, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita ngalap barokah, membedah buku tentang Sunan Kalijaga yang memasuki pada bab kedua. Masuki bab kedua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita membedah buku tentang Sunan Kalijaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Li kulli niyatin sholihah. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan dan mohon disimak dengan bersama. Masuk pada bab kedua, yaitu doa sunan. Doa sunan. Sunan Kalijaga menyusun beberapa doa dalam bahasa Jawa. Doa-doa yang disusunnya ini, atau doa-doa yang disusunnya itu berupa kidung atau mantra. Di antara doa-doa dari Sunan yang amat terkenal adalah kidung rumeksa ing wengi. Artinya perlindungan di malam hari. Kidung ini juga dikenal sebagai mantra weda, sebagai doa penyembuhan. Kidung ini disebut mantra karena jika kidung ini diucapkan dengan keyakinan yang tinggi akan menghasilkan kekuatan gaib.
energi gaib. Ada istilah energi hawa murni. Berguna untuk perlindungan dan penyembuhan. Doa rumeksa ing wengi ini dicantumkan pada akhir bab ini. Nanti di akhir bab ini akan dicantumkan kidungnya ya. Dan sekarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan doa atau mantra. Semua buku doa dan zikir pasti memuat mantra. Dari bangun tidur, bangun tidur diajarkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa. Redaksinya itu namanya mantra kalau bahasa Jawa. Ada lagi doa ke kamar kecil. Ya, kan kita diajarkan juga itu oleh Kanjeng Nabi. Kemudian berpakaian, makan, keluar rumah, bepergian, bekerja hingga kembali pulang dan tidur. Semua ada mantra yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Doa itu dungane, ya, permohonan ya, seruannya, ya, mantra itu redaksinya, kalimatnya. Cuman kalau Kanjeng Nabi pakai bahasa Arab. Kalau yang doanya yang dibuat oleh Sunan Kalijogo karena diajarkan orang-orang yang masih awam dalam bahasa Arab, dibentuk dalam bahasa Jawa, maka namanya kidung, dikasih nama kidung gitu ya. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Kita sekilas saja. Terus menerus diiringi doa. Dari bangun tidur, intinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah mengajarkan supaya selalu diiringi dengan doa atau mantra. Ada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Jadi hadis yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi ada referensi hadis. Pada waktu itu Abu Hurairah bertiduran karena merasakan sakit perutnya. Abu Hurairah tiduran karena merasakan sakit perutnya. Lalu Nabi meminta Abu Hurairah untuk bangkit dan berdoa. Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi Muhammad suruh bangun, duduk dan berdoa. Bangkit dan berdoalah. Karena sesungguhnya dalam doa terkandung kekuatan untuk penyembuhan. Itu hadisnya Ibnu Majah. Ya nanti lafaz hadisnya kita cari ya. Di situ ada catatan kaki nomor 1 ya. Ya nanti kita coba referensinya ya. Ada catatannya itu? Ada ya. Ya. Nanti kita teliti. Ya, masalah hadisnya. Itu tentang hadisnya itu ya. Nanti lafaz hadisnya kita cari. Ya, atau bahasa Arabnya. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa. Nah ini. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa. Ini, perhatian ya, diperhatikan. Yaitu 1 keyakinan dan bahasa doa itu sendiri. 1 keyakinan, yang kedua bahasa doa. Yang baik tentu saja yang disertai keyakinan yang tinggi dalam berdoa. Dalam berdoa disertai keyakinan yang tinggi dan mengerti makna doa yang diucapkannya. Dan mengerti makna doa yang diucapkannya. Kita rata-rata paham ya. Paham semua ya kalau berdoa ya. Paham ya. Terus pokoknya ini ya amin ngono ya lah. Ya itu yang terpenting. Nah ini kita abaikan selama ini. 1 keyakinan kurang, ngerti apa yang dia ucapkan enggak mau dikaji dulu, enggak diteliti dulu. Kadang-kadang salah lafadznya diaminin juga.
Ini yang kadang-kadang kita teledor gitu ya. Udah ya. Lah, bahasa Sunan Kalijaga itu Jawa, maka disusunlah doa mantra berbahasa Jawa. Kenapa nggak bahasa Indonesia? Dulu Indonesia belum lahir. Betul kan? Di zaman Sunan Kalijaga udah ada Indonesia belum? Belum, yang ada Jawa, Dwipa, Nusantara. Kemudian itu. Ini sejarah ya. Kita harus tahu ini. Lah mengapa Sunan perlu menyusun mantra sendiri? Kan sudah ada tuntunan doa dari Kanjeng Nabi Muhammad. Itu ada, mungkin timbul pertanyaan, kenapa Sunan Kalijaga harus menyusun mantra sendiri atau doa sendiri? Kan tuntunan dari Nabi Muhammad sudah ada. Nah, lo kan sudah jelas bahwa doa itu akan lebih mudah dihayati dan diyakini bila bahasanya dimengerti. Bayangkan kita minta sesuatu nggak jelas apa yang diminta, kita nggak ngerti mau minta apa, kira-kira gimana? Udah gitu nggak kenal lagi sama orang yang diminta. Sama yang diminta kita kagak ngerti, minta apa kita kagak ngerti, malaikat bingung. Kan begitu, ya. Betul. Jadi bahwa doa itu akan lebih mudah dihayati dan diyakini bila bahasanya dimengerti. Jadi semestinya gimana? Sebelum berdoa, lafaz-lafaz doa itu dipelajari. Jangan cuma diapalin. Emang lumayan, yang penting asal apal juga. Buat doa tahlilan yang pulang dapat berkat 2 sih sudah. Iya, kalau kita itu. Ya. Dan dalam doa yang dipraktekkan secara sungguh-sungguh terkandung kerja. Orang yang paham nilai-nilai doa itu di dalamnya ada pekerjaan, ada mengandung kerja, mengandung unsur kerja. Ya, ada istilah orar et laborar atau laborar et orar. Berdoa artinya bekerja, bekerja artinya berdoa. Itu kata ungkapan Barat. Siapa itu yang mengungkapkan itu ada catatan kaki nomor 2 ya. Itu caranya nanti di belakang itu ada daftar perpustakaannya yang menjadi referensinya. Jadi doa itu bekerja sebetulnya, bukan doa itu terus doa aja nggak mau ngapa-ngapain. Makanya dipahami nilai-nilai doa itu supaya aktivitas kita cocok sesuai dengan apa yang kita ungkapkan dalam doa. Kadang-kadang doanya ngalor, prakteknya ngidul, makanya nggak ketemu karena kita nggak paham. Doa itu sendiri kan bahasa Arab, artinya da'ayatu dakwatan, artinya menyeru. Menyeru itu memanggil, memanggil itu mengundang, mengundang itu hadirkan. Makanya doa itu mengandung unsur kerja. Kalau kita paham, nanti kita dalam seluruh aktivitas pekerjaan kita selalu menyertakan Allah di dalamnya. Dan kita menyadari dan merasakan kebersamaan Allah dalam aktivitas kerja kita. Jadi kerjaan kita yang sulit menjadi mudah. Ditambah itu maksudnya doa sebetulnya. Bukan redaksi yang dibanyak-banyakin. Jadi yang diyakini dan dimengerti, dihayati nilai doa. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, kita diskusi bersama, namanya bedah buku. Ya, kita ngaji bareng. Kita telaah bersama-sama, kita ngolah pikir bersama. Lanjut ya. Berarti udah gamblang kok bahasanya. Perlindungan diri. Ya, tadi pengertian tentang doa. Sekarang tentang perlindungan diri. Ini sebetulnya harus kita praktekkan. Jadi bukan kita fanatik dengan sosok manusianya, tetapi ajarannya yang kita lakukan.
Kita sekarang fanatik tok mengkultuskan Nabi Muhammad ya. Tetapi kita tidak tahu ajaran Nabi Muhammad terus yang diteladani apanya. Betul nggak? Sekarang kalau kita selama ini ngaji tentang Kanjeng Nabi Muhammad misalnya, itu tentang cerita Nabi Muhammad apa tentang menjadi seperti Nabi Muhammad? Seperti. Kalau kita ngaji hanya tentang cerita Nabi Muhammad, nanti sampai anak cucu kita sampai akhir ya mung cerita. Kita nggak punya pengalaman apa-apa. Sama kalau kita sekarang menelusuri bagaimana sih keberhasilan dakwahnya Kanjeng Sunan Kalijogo, kita ngaji mau apa? Tentang cerita Sunan Kalijogo, apa tentang ingin menjadi seperti Sunan Kalijogo dalam berdakwah? Ingin. Kan gitu ya. Nah, makanya ajarannya ini yang terpenting. Nabi Muhammad itu justru kerasulannya itu yang harus kita teladani, bukan sosoknya. Kalau kita niru-niru sosoknya nggak pantas. Nabi Muhammad ganteng, gede, tinggi ya kan? Nggak pantas. Jenggotnya lebat, kalau nggak salah niru-niru nih. Jenggotnya ngelawis kayak apa, nggak pantas belas. Bisa dipahami ya? Nabi Muhammad itu kerasulannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad ini menyatakan kul innama ana basarum mislukum, diperintah oleh katakan Muhammad, aku manusia biasa seperti kamu. Nek ora mangan ya luwe. Itu. Nek mriyang ya lara. Gitu ya. Delok wong wedok ayu ya keping, nek wong lanang. Oke, lanjut ya. Ini tentang perlindungan diri sekarang. Sunan Kalijogo adalah seorang pragmatis dalam arti pengetahuan yang dimiliki lebih terkait dengan urusan-urusan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penting kan kira? Nah iya, mungkin aja sehari-hari gitu. Contohnya, ya kidung rumeksa wong ini ya. Setiap hari manusia tidur. Setiap hari. Khususnya di malam hari tidur umumnya. Namun malam tetap merupakan sumber berbagai macam kejahatan. Jadi malam itu sumber berbagai macam kejahatan. Karena malam merupakan tempat berlindung yang baik bagi perbuatan jahat. Malam hari itu kan gelap. Maka keselamatan di waktu malam sangat penting agar besoknya bisa melanjutkan kehidupan di bumi ini. Sunan menawarkan doa keselamatan di malam hari. Jadi ada doa keselamatan di malam hari. Tuan Kalijaga menawarkan itu. Keselamatan merupakan bagian pokok dari misi agama. Bahkan Islam itu sendiri artinya selamat. Itu ya. Makanya umat Islam kan sedikit-sedikit selamatan. Karena Islam itu artinya selamat, salama itu. Ya kan? Orang hamil, selamatan. Itu dari mulai hamil aja, dari mulai hidup di rahim. Ya, selamatan. Mitoni 4 bulanan. Bayi lahir. Ya kan? Uput buser, selamatan. Beli wedus, akeko. Gede dikit sunat, selamatan lagi. Gede dikit pacaran, nikah, selamatan lagi. Kawin ya, selamatan. Kawin lagi, nggak berani, selamatan. Diam-diam baik ya. Nah itu sampai apa? Mati juga selamatan. Nah itu karena emang keselamatan ini penting ya. Keselamatan merupakan bagian pokok dari misi agama. Kita beragama biar hidupnya selamat, dan tukaran terus ya biar. Itu
Itu. Dan agama apa saja kurang memiliki makna bagi pemeluknya jika tak ada keselamatan yang bisa ditawarkan kepada pemeluknya. Mau nggak kita milih agama, namanya agama itu nggak selamat gitu, mau nggak? Enggak. Mesti beragama pengen selamat dunia, selamat akhirat. Fid dunya hasanah, wabil akhirati hasanah. Itu tawarannya. Sapu jagat itu dua. Sunan memeluk agama Islam. Ya. Agama yang bernuansa Arab ini ditransformasikan oleh Sunan kepada orang-orang Jawa. Jadi Sunan Kalijaga begitu mempelajari Islam, ya, yang nuansanya adalah Arab, kemudian diajarkan kepada orang-orang Jawa. Islam yang terasa asing bagi orang Jawa diubah nuansanya menjadi agama yang bisa diterima di Jawa. Coba kalau enggak susah kita terima kalau apa bahasa Arab. Jangan betul. Belum belajar tulisannya aja udah lama. Sampai sekarang aja susah. Diterima di Jawa, agama yang bisa diterima di Jawa. Nah, keselamatan yang pertama ditawarkan oleh Sunan adalah keselamatan lahiriah. Pertama keselamatan lahiriah dulu, jasmaninya selamat dulu. Ya sing ketok-ketok sehat. Ini betul. Aja langsung jeruk-jeruk. Syariat sehat. Itu lahir-lahir dulu. Ini merupakan keselamatan yang nyata. Keselamatan yang nyata. Keselamatan yang real, keselamatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang memeluknya. Itu. Dengan berdoa diharapkan seseorang dapat melindungi dirinya dari berbagai gangguan alias selamat. Bukannya judulnya selamat. Mana selamat orang tekon cinta ini. Gitu ya, wong ora teko ya harus ada pemberitahuan, jadi ora ditunggoni. Pak, mau izin. Ada tugas negara misalnya, ya kan? Siap, laksanakan. Atau sementara nggak boleh masuk rumah, Pak. Kenapa? Tadi nyobain rokok. Kata ibunya anak-anak, suruh nggak boleh masuk, suruh tidur di luar. Nah, gara-gara mulutnya bau rokok. Nah, misalnya ya bisa aja. Itu ya. Oke. Lanjutkan. Doa utama yang diberikan Sunan adalah doa untuk perlindungan, khususnya perlindungan di malam hari. Jadi doa utama yang diberikan Sunan adalah doa untuk perlindungan, khususnya perlindungan di malam hari. Kita tahu bahwa pada malam hari umumnya orang tidur untuk beristirahat. Kalau ada cahaya itu datangnya dari lampu atau rembulan. Itu pun bila rembulan lagi purnama. Tapi cahaya malam tidak bisa menerangi segenap lingkungan seperti di kala siang hari. Banyak bagian dan pojokan yang terlindung dari cahaya malam, sehingga suasana malam tampak menyeramkan. Lebih-lebih untuk tempat-tempat yang tidak tercukupi penerangannya. Di masa lalu, di masa Sunan hidup, tak ada lampu listrik. Keadaan malam hari pasti lebih seram daripada di masa sekarang. Meski di zaman sekarang keadaannya lebih terang dan lebih ramai, toh doa atau mantra untuk keselamatan di malam hari tetap berguna. Ya, tetap berguna. Dalam Al-Quran saja ada surat yang dibaca sebagai mantra untuk perlindungan diri
perlindungan dari kejahatan di waktu malam. Nah, ini ada catatan kaki 3. Apa di dalam Al-Quran yang isinya doa atau mantra perlindungan di waktu malam, yaitu surat Al-Falaq ditambah surat An-Nasr. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itu ada di Quran. Jadi referensi doa yang ditawarkan Kanjeng Sunan Kalijaga adalah dari Al-Quran. Itu ada keterangannya. Hanya karena yang diajarkan orang Jawa kalau pakai bahasa Arab susah dan belum tentu mengerti, digubahlah menjadi bahasa Jawa berbentuk kidung. Namanya kidung rumeksa ing perlindungan di waktu malam. Oke, bisa dipahami ya. Jadi jangan salah paham dulu. Jangan asal Jawa musyrik. Ya kan, musyrik itu apa ya? Jadi tidak musyrik. Ada dalam Al-Quran ada. Oh, beliaunya kan orang Islam. Yang nuansanya Arab karena diajarkan pada orang Jawa, ya dirubah dengan nuansa Jawa supaya bisa dimengerti. Sekarang agama diajarkan, kalau pemeluknya nggak ngerti kan coba deh kan zaman sekarang ini. Jujur aja kita ini beragama, ditanya itu beragama nggak ngerti. Ya benar. Coba di kita aja ini loh, tanya satu-satu tentang nggak paham. Itu dari zaman Sunan Kalijaga udah dikhawatirkan, makanya supaya mengerti lah. Agama itu untuk dipahami karena agama itu sikap hidup. Islam itu sikap hidup. Ada yang nyebut way of life, jalan hidup. Kalau nggak paham ya bagaimana? Ya nyasar. Kamu kan harus dipahami. Nggak cuma buat apal-apalan terus gaya-gaya gitu. Ini kan milih gaya, diapalin buat gaya, ngerti juga. Ini loh yang jadi prihatin itu. Ini yo kandanannya angel kadang. Kandanannya yo angel. Itu loh. Lihat nih wali-wali dulu tuh. Oke, kita lanjutkan ya. Surat lain yang dibaca untuk perlindungan diri ketika tidur adalah ayat kursi. Bayang, dalam hadis-hadis diajarkan Rasul sebelum tidur suruh baca surat Al-Baqarah. Khususnya ayat kursi. Nah, yaitu ayat 255 pada surat Al-Baqarah. Tuh. Orang kalau paham ayat kursi ini kan luar biasa sebetulnya. Karena orangnya nggak paham, kan diajarkan. Kalau ayat kursi dibacakan itu setan terbakar. Oh, bayangkan setan yang hangus apa? Apa meneh mung virus. Hebatkan mana virus sama setan. Karena orang nggak paham ayat kursi, akhirnya malah milih nutup masjid. Bukannya ngamalin ayat kursi gitu ya, kan fakta itu ya, kan nggak paham dan kita nurut. Harusnya kalau yakin amalkan aja ini. Hadisnya ada. Tapi Sunan tak mengajarkan kedua ayat tersebut untuk penjagaan diri di waktu malam. Digalinya perbendaharaan spiritual Jawa dan dipadukan dengan ajaran Islam, lalu dihasilkannya tembang rumeksa ing wengi sebanyak 5 bait. Jadi ajaran-ajaran dari Al-Quran dikemas dalam bahasa Jawa dengan bentuk kidung rumeksa ing wengi. Bukan sekedar doa dan mantra, tapi juga tuntunan kehidupan. Nah, nanti akan dirinci itu, ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kidung ini juga dimaksudkan untuk membebaskan diri dari serangan berbagai penyakit. Membebaskan diri dari serangan berbagai penyakit. Baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan. Bersifat lahir maupun batin. Karena itu, di dalam baitnya dinyatakan dengan tegas
bahwa kidung ini menyelamatkan diri dari penyakit. Menyelamatkan diri dari penyakit semua petaka, jin dan setan, dan perbuatan orang yang salah. Guna-guna pun tak mau mendekat. Bahkan pencuri pun tak akan mengarah pada orang yang mengamalkan mantra kidung rumeksa ing wengi. Loh kok bisa? Nah, pertanyaan. Loh, kok bisa? Boleh-boleh aja dong muncul pertanyaan itu. Loh, kok bisa? Itu. Ya bisa, wong mantra itu kalau dibaca dengan keyakinan dan penghayatan yang tinggi akan membangkitkan suatu daya. Energi itu akan muncul kalau sudah ada keyakinan yang tinggi. Keyakinan itu didapati apabila orang itu sudah memiliki kesadaran diri. Punya kepekaan. Bisa dipahami ya? Ini yang selama ini kita tidak lakukan sebetulnya. Hanya senang menghafalkan tulisan. Tapi tata cara berdoa, sikap kita dalam berdoa, lelaku kita dalam berdoa enggak dimengerti. Untung kita ngaji. Udah ya, suatu daya. Dengan kata-kata yang sederhana, dan dimengerti serta diresapi oleh pembacanya, membaca doa, maka terciptalah energi metafisik dalam diri pembacanya. Tercapailah energi metafisik dalam diri pembacanya. Ada fisik, ada metafisik. Energi dari dalam, Pak. Energi hawa murni. Itu sebetulnya. Itu rahasia doa sebetulnya ini yang diajarkan. Gitu loh mestinya kalau berdoa. Jangan yang nyalain doanya. Sikap kita dalam berdoa, adab kita dalam berdoa, syarat-syarat dan ketentuan kita dalam berdoa yang kita abaikan. Bukan doanya, redaksi doa semua bagus kalau dimengerti. Kira-kira kalau nggak ngerti bisa yakin nggak? Ya enggak, nggak ngerti. Nah, perlu diketahui, bunyi atau irama lagu adalah bentuk-bentuk energi. Ya, bunyi atau irama lagu adalah bentuk-bentuk energi. Kenapa irama-irama lagu seni itu energi? Karena seni itu yang disentuh adalah rasa. Tuh. Karena itu jangan heran bila tutur kata atau lagu yang dinyanyikan dengan merdu bisa memesona pendengarnya. Bacaan di Al-Quran dibaca dengan merdu, dengan penghayatan yang tinggi, itu bisa meresap dalam hati. Energi muncul. Apa aja? Lagu-lagu sendu, lagu-lagu sedih bisa menjadi energi. Kadang orang yang mendengarkan bisa menangis. Apalagi dia punya kenangan masa lalu yang ada di dalam lagu itu. Mantap. Sepanjang jalan, panjang lorong yang gelap. Ngono ya. Tempat aku memadu cinta. Ngono ya zaman muda itu. Ramai. Enak itu. Jadi itu bisa mempesona. Nah, energi yang timbul itulah yang selanjutnya membawa kita ke relung terdalam dalam kehidupan kita. Relung terdalam dalam kehidupan kita. Terbawa energi itu dalam hidup kita. Bangkitlah ingsun sejati kita. Bangkitlah ingsun sejati kita. Karena tersentuh tadi daya. Tersambunglah daya itu dengan guru sejati yang selalu berhubungan dengan sang penguasa. Diri sejati bersambung dengan guru sejati yang selalu berhubungan dengan sang penguasa. Siapa sang penguasa?
Rabbul Alamin. Itu ada 3 itu. Jamak. Diri sejati, guru sejati, Sang Maha Kuasa. Lalu melalui pikiran kekuatan itu diarahkan kepada yang dirujuk, yaitu untuk pencegahan penyakit. Itu niatnya doa itu. Dirujuk setelah kemudak kerentek untuk apa? Untuk pencegahan penyakit. Pencegahan, penyembuhan, tolak bala dan petaka, menolak teluh dan guna-guna. Itu yang dimaksud innamal a'malu binniyat. Rujuk, dirujuk setelah nyambung. Nah, kita ini kan kadang-kadang kagak nyambung, Pak. Kadang-kadang saya ngaji takbir alhamdulillah banget bawa modal. Lalu kan itu mau kemana itu doa kayak gitu? Ada nggak yang itu, Pak? Ada. Lah iya. Nyatanya begitu, nyatanya. Nyambung sehat, sholat itu doa. Ini kita belum nyambung, udah itu. Bagaimana mau nyambung sama makmum? Makanya kadang-kadang imam itu tidak bijaksana. Bat dia nggak tahu di belakang dia itu ada mbah-mbah kita yang mau bangun aja susah. Tunggu dulu dong, karena nggak nyambung, imam itu nggak nyambung sama makmumnya. Di belakang kita itu ada mbah-mbah yang kalau mau bangun itu susah. Jangan jundak jendit mentang-mentang gagah isen enom somben kowe nek tuwa iso ngono bareng nanti baru ngeluh. Imam kagak tahu diri, begitu nanti. Ya betul. Mau kemana sih? Menghadap Tuhan kok nggak betah? Pripun, Mbak? Ngadep wong sugih betah, ngadep Tuhan yang Maha Kaya nggak betah. Lu pengen kaya. Ketemu yang Maha Kaya nggak betah. Wis gak pantes sugih. Ora pantes sugih. Dekat dengan yang Maha Kaya, ora betah kok pengen sugih lho. Ora watak blas. Paham nggih? Udah begitu aja caranya. Nah, udah. Lanjut ya. Kalimat yang indah yang diucapkan dengan cara tertentu bisa memukau para pendengarnya. Kalimat yang indah yang diucapkan dengan cara tertentu bisa memukau para pendengarnya. Tuh. Kalimatnya yang indah. Tap, 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 tap. Enak. Dipahami, jadi yang ngaminin juga enak. Itu. Kata-kata halus yang disampaikan dengan lembut akan membuat orang terpesona mendengarnya. Ada apa ya? Nah, ada apa ya? Pertanyaan selalu tuh. Ada apa ya kok bisa begitu? Ya karena keindahan dan kelembutan itu mengandung energi. Jujur, kalau kita pulang, tiba-tiba istri itu nyapanya lembut, kata-katanya indah. Kira-kira. Nyer-nyeran apa ora? Jujur ya dadi wong lanang. Dengan lembut kita sih. Ngomongnya enak gitu. Ayo jujur. Ada energi nggak? Positif apa negatif? Positif. Kira-kira pengen apa kalau istri lagi begitu? Jujur. Nah ya itu dia. Fakta apa fiktif? Fakta mungkin lah. Ya kita enak. Jadi makanya dari kemarin saya bilang, jika kita belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisik kita nggak ada gunanya. Makanya nyatanya, coba dilihat kenyataannya sebenarnya. Ini dalam rangka meneliti, benar nggak sih ajarannya? Kalau nggak benar nggak usah diikuti, ngapain? Betul nggak Pak? Itu perlunya ngaji biar ada furqan, bisa membedakan ini baik apa buruk.
Memang baik, benar kita rasakan, ada nyatanya. Kita jadikan pedoman, jadi kita nggak geleang-geleong, enggak lah. Kan yang merasakan saya, bukan kamu. Enak nggak? Ya, kalau cuma katanya, enggak cuma katanya kok. Ini saya udah merasakan sendiri kok. Kita selama ini nggak punya teguh pendirian. Nggak bisa istiqomah, karena apa? Ya karena nggak ngerasain. Cuma ikutan yang kagak jelas. Pertanggung jawabannya juga nggak jelas. Wala takfu malai salah kabi ilmun innas sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anu mas'ula. Kamu jangan ikut-ikutan apa yang kamu belum tahu kebenarannya. Innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaranmu, wa absara penglihatanmu, wa afidah hatimu, pikiranmu, akalmu, kulun ulaika kana anu mas'ula. Masing-masing diminta pertanggungan jawab. Jadi nggak boleh ada alasan saya nggak tahu. Wah ketak gue. Takai kuping gue apa, takai motong gue apa, takai pikiran hati gue apa. Takai utek kok dianggur netok. Masak ke. Paham nggih? Oke. Lanjut. Ya. Karena keindahan dan kelembutan itu mengandung energi, kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya, kata-kata kasar dan agitatif akan membakar emosi orang yang mendengarnya. Datang-datang, ya itu manyun-manyun sambil ngomel, kira emosi apa enggak? Energi bukan? Energi. Apa yang kita ucapkan ini energi. Makanya sama-sama keluar energi. Ayolah kita pakai energi yang negatif, yang positif. Jangan sampai ada energi yang negatif. Itu baliknya ke kita. Itu membangkitkan kemarahan. Itu kata-kata kasar itu. Dan menjijikan. Kata-kata kasar atau kotor merupakan gaya setan yang ada di dalam diri kita, yang secara alami ada di setiap diri manusia. Siapapun dia, apapun titelnya, dia manusia. Ketika dia blang-blang itu lagi kesetan. Walaupun pakai sorban juga kesetan. Banyak. Namanya juga manusia. Kan kiai juga manusia. Sama. Kata-kata halus yang diucapkan penuh keyakinan, kata-kata halus yang diucapkan dengan penuh keyakinan akan membuat api menjadi air. Api menjadi air. Yang panas jadi adem. Makanya kalau kita lagi panas tuh pengennya cari orang yang bisa ngadem. Dengan apa ngademinya? Diguyur. Pakai AC digedein. Dengan kata-kata. Udah Pak, saya merasa adem di sini. Oh. Betul enggak? Nah itu. Penyakit balik ke tempatnya. Penyakit nggak jadi. Kenapa? Sungkan. Namanya bahaya banget. Kenapa? Ada energi positif yang menghadap. Gitu ya. Balik ke tempatnya. Semua akhirnya menjadi rahmat. Akhirnya yang datang hanya rahmat. Kalau sudah demikian, semua senjata pun tak akan mengena. Semua senjata pun tak akan mengena. Bukan nggak mempan dibacok. Orang nggak mau nggak mau bacok. Bukan nggak mempan ditembak. Sing nembak ra mentok. Balik ra sida wong apik kok. Energinya positif. Wong apik kok, bener. Itu. Kalau ada ilmu nggak mempan dibacok, Rasulullah nomor 1. Sahabat Nabi nomor 1 harusnya. Betul enggak? Sahabat-sahabat Rasulullah meninggal dibunuh. Paham ya?
Itu ora usah golek-golek. Ya. Nah, wong racun pun menjadi kehilangan daya bisanya karena kidung ini. Racun pun hilang daya bisanya. Pohon dan tanah angker akan menjadi rahmat. Gak ada. Pohon angker, tanah angker gak ada. Yang bikin angker itu dirimu sendiri. Kalau kamu ketakutan itu ketakutan dengan dirimu sendiri. Gak ada yang nakut-nakutin. Halo? Masih punya alasan takut lagi. Wedi kalau karo awake dhewe. Itu ya. Pohon dan tanah angker akan menjadi rahmat. Jadi jangan heran bila ada orang membaca mantra atau doa lalu berani berjalan di atas api tanpa melepuh kakinya. Bahkan kekuatan mantra itu dapat dipindahkan ke orang lain. Istilahnya nih pancarkan energi. Contohnya ruqyah. Ada ruqyah kan, Rasulullah ajarkan ruqyah kan? Nah iya, cuman di air. Paham ya? Nah, pindahkan ke orang lain. Sehingga orang tersebut juga tidak terbakar. Mengapa sih mantra bisa mempunyai kekuatan? Sebenarnya kekuatan metafisik itu melekat pada mantra atau kidung. Karena ayat mantra atau kidung suci itu wujud dari kekuatan ilahi. Wujud dari kekuatan ilahi. Saya ulangi, ya. Karena ayat mantra, baik dari ayat Al-Quran atau ayat apapun, atau kidung suci, itu wujud dari kekuatan ilahi. Kalamnya kalam siapa? Kalam siapa? Ilahi. Nah iya. Jadi energinya energi siapa? Ilahi. Nah, yang muncul dari lisan kita menjadi energi ilahi. Gitu. Nggak ada ayat sakti meski dalam Al-Quran. Nggak ada ayat sakti walaupun di dalam Al-Quran. Jika dipahami secara propan, jika itu dipahami secara duniawi, justru orang yang membaca mantra yang harus menyentuhnya secara sakral. Itu ya, penuh kesadaran. Memperlakukannya dengan hati yang bersih. Memperlakukannya dengan hati yang bersih. Keyakinan yang bersandar pada Allah semata-mata, bukan karena ayat, bukan karena mantra, bukan karena doa, tapi semata-mata karena Allah, izin Allah, kekuasaan itu yang sebenarnya, keyakinan itu yang itu. Makanya mantra-mantra, aji-ajian itu ya, walaupun bahasa Jawa belakangan ujung-ujungnya mesti la ilaha illallah. Kulhu aja kan dikemasan supaya gampang. Kulhu sungsang, sang raja iman. Kudungku malaikat Jibril, tekanku tinuntun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan itu orang semangat. Akhirnya dikenalkan la ilaha karena Allahnya itu. Tahu? Oke. Bisa dipahami ya? Itu sebenarnya yang dikemas-kemas itu. Mantap-mantap itu. Nah sesungguhnya setiap orang ini telah dibekali daya. Semua orang dibekali energi. Semua orang sama. Tinggal mau menggunakan apa tidak. Itu daya dan kekuatan oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya setiap orang ini telah dibekali daya dan kekuatan oleh Tuhan. Dari Tuhan. Makanya kita aslinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang berikan daya dan kekuatan itu. Cuma loh ini loh ada cumanya. Ya. Jadi sesungguhnya setiap orang ini telah dibekali daya dan kekuatan oleh Tuhan. Cuma
tidak setiap orang mampu membangkitkan daya dan kekuatannya. Cuman tidak semua orang mampu membangkitkan daya dan kekuatannya. Tidak semua orang bisa menggunakan energi itu. Sama seperti tangan dan kaki. Sama seperti tangan dan kaki yang kita miliki. Ternyata tidak setiap diri kita ini mampu berbuat terampil dengan tangan dan kakinya. Tidak setiap diri kita ini mampu berbuat terampil dengan tangan dan kakinya. Tidak semua bisa terampil. Ya kan? Enggak. Ada orang yang bisa lompat sana lompat sini. Tarik balet bisa tekuk. Enggak semua orang bisa terampil seperti itu. Doa mantra juga begitu. Doa mantra juga begitu. Meski kalimat doa yang dibaca sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Yang dibaca doanya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Apa karena itu kemudian orang milih? Aku ya aneh kadang. Awal-awalnya tawaduhan itu rame ya. Itu Pak Warto mulai arang-arang memimpin, tambah rame ya. Hah? Tambah. Kenapa? Ini jangan-jangan ini emang beda. Kan yang diamalkan yang lain dari saya juga. Sama, kenapa harus saya? Kan gitu ya Pak? Ya. Nah ini masalahnya. Nah, jadi meski kalimat doa yang dibaca sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Ya saya nggak tahu juga apa yang dirasakan oleh itu kan, rasa itu hanya masing-masing yang merasakan, tapi kenyataannya seperti itu. Curut. So, alasannya, ya kan, yang mimpin, alasannya, yang mimpin siapa? Lu barang nggak ditakoni sih. Kadang-kadang di masyarakat gitu kan. Nah, itu yang harus kita sadari. Makanya meningkatkan kualitas diri itu penting. Jangan puas begitu aja. Ngene wis kanggo, ngene dianggap tokoh masyarakat. Oh, jadi kowe ngaji mung pengen dadi dianggap tokoh masyarakat. Oh, kowe ngibadah rajin ning masjid, itu mung kepengen dianggap tokoh masyarakat. Repot kalau itu tujuannya. Apa yang akan didapatkan nanti di sisi Allah? Lillahi ta'alahnya hilang. Itu ya. Tenang. Setiap orang dianugerahi akal oleh Yang Maha Kuasa. Ingat nih. Setiap orang dianugerahi akal oleh Yang Maha Kuasa. Ini kalau hubungannya dengan akal balik ada apa enggak pokoknya. Pokoknya semua orang dianugerahi akal. Tapi nyatanya tidak setiap orang mampu menggunakan akal pikirannya. Pak, akil balik itu kan 15 tahun. Mestinya kan Nabi Muhammad itu setelah Isra Mi'raj kan. Ya kan? Mestinya itu 15 tahun tuh belum akil gitu ya. Iya. Ya itu. Oh kadang-kadang wis tuwek kelakuannya kayak cah cilik. Gitu. Tidak semua orang mampu menggunakan akal pikirannya. Untuk bisa menggunakannya, seseorang harus melatih dan mengasahnya. Untuk bisa menggunakan akalnya, manusia harus berlatih dan mengasahnya. Berlatih mau belajar? Latih? Tuh kan. Nah kita tidak latihan angel. Maunya jiping. Nah, jiping enak emang karo ngantuk-ngantuk sithik. Kelamaan sedikit
Kalau latihan itu. Jadi seorang harus melatih dan menggunakannya, mengasahnya. Sekolah dari SD hingga doktor merupakan sarana untuk melatih akal pikiran. Dari SD sampai doktor. Ya, mengasah pikiran, melatih akal pikiran. Karena itu sekolah yang kita kenal ini sebagai tempat untuk olah graito, olah pikir, olah nalar. Makanya namanya ngopi. Kita ngolah pikir. Belum latihan. Baru ngasah. Ini ngasah. Gitu. Olah pikir, olah nalar. Tetapi kekuatan kidung bukan lahir dari olah pikir. Kekuatan kidung, kekuatan doa bukan lahir dari olah pikir. Daya dan kekuatan kidung merupakan hasil dari olah rasa. Olah rasa. Jadi doa itu tidak sebagaimana yang engkau pikirkan, tetapi sebagaimana yang engkau rasakan. Pun paham? Nah, orang rasa, orang ngerti rasanya, orang tahu ngerti, orang paham, orang alami, gitu. Di dalam olah rasa itulah seseorang mampu menemui diri sejatinya. Di dalam olah rasa itulah seseorang mampu menemui diri sejatinya. Ingsun sejati. Nah, perlu diketahui bahwa aku sejati atau ingsun sejati atau diri sejati itu sama sekali berbeda dengan ego. Ego adalah aku yang dibungkus nafsu. Ego adalah aku yang dibungkus nafsu. Ego amat terikat oleh pengalaman indrawi, itu ego. Yang kelihatan materi, orang ego mesti perkara materi. Karena itu sasaran ego adalah kepentingan diri sendiri. Pemuasan diri sendiri. Orang lain itu soal nanti. Ya. Sampai di sini dulu ya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Monggo, silakan. Ada tanggapan-tanggapan? Silakan. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanya? Selesai. Sudah paham? Dari semua paham? Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li aulatina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, bila masih ada yang ingin didiskusikan nanti sambil ngopi-ngopi karena HP-nya kesian takut panas. Banyak kekurangannya.
Banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu